mungkin suatu waktu kami akan beralih ke komedi Indonesia. Walaupun dulu saya pernah bercita-cita menjadi artis rekaman, walaupun hanya itu seorang artis daerah, artis Minang. Abang ada ide nggak? Ada, gini-gini aja. Ya langsung eksekusi aja, Pak. Jika Anda sering bergerilya di YouTube, terutama yang suka komedi Minang, nama Bang Kale sudah tidak asing lagi. Laki-laki kurus tapi piawai melucu ini memang besar di YouTube. Memulai karir sebagai penyanyi cover di akun YouTube pribadinya, Kale pun mulai menuai ketenaran dan tentu saja duit mulai mengalir ke rekeningnya. Tapi justru dunia komedi yang membuatnya makin terkenal di dunia YouTube. Dimulai dari kiprahnya di Garundang bersama Ma Ipin dan Rio, Kale mulai menikmati eksistensinya sebagai entertainer. Sempat pindah-pindah grup, akhirnya Kale berlabuh di grup komedi yang mentas di kanal YouTube dan Siko Kreator. Pemirsa Minang Satu tentu banyak sisi perjalanan Bang Kale. Pemilik nama asli Ferdi Niko ini menuturkan kisahnya kepada Minang Satu. Yuk, kita simak. Saya Firdi Niko, panggilan Niko, tapi mungkin orang sejak kecil mengenal dengan istilahnya kalau di Minangkabau itu Gala. Nah, sudah Bang Kale, nah, jadi udah melekat sampai sekarang Kale. Ya. Saya lahir Juni 26 tahun 1983, Pak. Jadi seperti biasa menjalani pendidikan TK, SD, MTSN, SMK negeri, STM negeri di Kota Solo, dan tamat itu sempat melalang buana ke sana ke sini menggapai cita-cita lah, semacam ya mengikuti tes ini tes itu. Pernah ikut tes seleksi TNI gagal, Jaksaan gagal, apa lagi? Ya akhirnya coba-coba berdagang di pasar di Kota Padang. Nah, Kota Padang saya pernah dagang, ya juragan orang Pariaman. Di sanalah saya belajar berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, tapi 1,5 tahun. Itu waktu Padang masih gencar-gencarnya dengan gempa bumi. Nah, tahun-tahun 2003, 2004, 2005, Pak. Merantau pernah juga ke Bandung 6 bulan. Yang lama di Kota Batam. Kota Batam itu pulang balik. Akhirnya menetap di sana dan 2018 balik lagi kampung. Masuk ke YouTube itu awalnya saya kan dulu kan pernah di entertain juga, macam nyanyi-nyanyi di panggung-panggung organ. Jadi masuk ke YouTube itu waktu saya menetap di Batam 2016. Akhir 2012 saya ke Batam dan oleh teman di sana disuruh menetap di sana. Pertengahan 2016 baru saya masukkan video-video cover-cover lagu saya pakai gitar, alat seadanya. Ya karena itu saya ingat itu salah seorang rekan musisi juga dari Kota Solo, Bang Joko. Beliau sering ngomen ke Facebook saya, "Lek, masukin ke YouTube," katanya. "Lek, masukin ke YouTube." Jadi ya iseng-iseng, Pak, bikin cover lagu di YouTube sendiri, masukin ke YouTube 2016. Waktu itu YouTube belum peraturan YouTube waktu itu masih subscribe nggak ada peraturan, terserah mau subscribe berapa, dan hanya viewer 10.000 viewer baru bisa monetis. Nah, cuman itu. Jadi saya tembus sebentar. Baru beberapa bulan jalan, yang adminnya Garundang, Rio, datang ke Batam, mungkin ada keperluan.
Nah, ngajak saya main di lawak. Tapi saya mikir-mikir dulu, nanti yuk. Karena saya lebih suka dengan lagu. Karena gimana Pak, lagu ini istilahnya kepuasan tersendiri. Saya nggak mikirnya monetisnya apa, penghasilannya belum. Karena itu kalau kita bikin cover lagu, suatu saat waktu hari tua kita bisa nonton video kita. Nah, itu baru setelah balik ke kampung diajak bikin komedi sama Rio di Garundang bareng Maipin, ya jalani. Ya dari 2016 akun Kale Official itu sudah monetisnya tuh 1 tahun. Itu pun kita sudah nggak tahu, udah nggak lepas, nggak ada nengok-nengok YouTube. Rupanya pas di kampung udah minta pin, ya. Baru kita urus serius kita di Kale Official, dan itu saling membantu ya istilahnya. Kalau dulu kita dia pas pulang diajak sama Rio main komedi, ya saya main ada pula channel pribadi Kale Official, ya istilahnya dia bantu saya bantu dia juga. Saya bikin video nyanyi, dia bantu bikin ngeditnya, saya bantu nanti ngelawaknya. Jadi kalau untuk Garundang, manajemen waktu itu belum sampai lah ke sananya Pak. Hanya berselang 1 tahun, ya ada problem sedikit, ya saya mengundurkan diri dari Garundang. Sekarang di komedi saya bermain di Deniko Creator. Deniko Creator itu saya bisa dikatakan yang tertua lah di sana. Jadi saya berdasarkan mungkin setelah dulu saya pernah main di Garundang. Habis itu saya bermain di Kaleke Creator, mengajak orang, dan Kaleke Creator pun ada permasalahan. Mereka ya mungkin miskomunikasi lah, atau salah paham atau gimana. Mereka tiba-tiba menganggap bahwa saya tidak bisa diajak kerjasama. Oke, saya bilang. Habis itu saya bikin channel sendiri, bikin channel komedi sendiri atas nama Deniko Creator. Itu saya cantumkan nama saya karena mungkin suatu waktu kami akan beralih ke komedi Indonesia yang lebih nasional. Makanya saya mengambil nama Deniko Creator, bukan yang bernafaskan Minang, Pak. Jadi mungkin suatu saat bila kami sanggup untuk tampil di komedi nasional, kami akan merambah ke sana. Ini berdasarkan, kalau kepuasan Pak, saya lebih puas bermain di cover lagu. Karena waktu kecil pun saya memang bercita-cita ingin jadi penyanyi. Mungkin udah ada pengaruh orang tua yang suka muter-muter lagu Minang di kampung dulu. Dari kecil saya sehari-hari lah dimanjakan dengan lagu-lagu Minang, lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Jadi udah hafal sama saya. Tapi kalau buat lawak, gimana Pak ya? Lawak itu istilahnya buat menghibur orang lain. Jadi saya menafsirkan begini. Kalau lawak itu saya menghibur orang lain, otomatis nanti kata orang menghibur orang lain itu dapat pahala. Mudah-mudahan lah, amin. Tapi ya kalau lagu itu kepuasan sendiri, kepuasan diri. Walaupun dulu saya pernah bercita-cita menjadi artis rekaman, walaupun hanya itu seorang artis daerah, artis Minang, tapi tetap. Dan waktu saya 2009-2010 itu kenalan sama salah seorang komedi Minang, Mak Itam, dan beliau mengajak saya rekaman 2010 kalau nggak salah rilis album Lawak Minang saya yang pertama bersama Yeni KDI, Yeni Mustika, itu ada Ajo Latwe yang sekarang masih eksis, Yeni Mustika masih eksis, dan ada Upi Segeh, dan bersama saya Kale. Itu album Lawak pertama yang berjudul Gaet Tea. Dan masuk album kedua Dendang Minang bersama Respa. Terus album Dendang Lawak lagi bersama Maitam. Ada Iwit, ada
Andri Dharma, salah seorang seniman juga di Dharma Seraya. Komedi kebanyakan saya belajar di samping bakat alam, Pak. Saya juga terinspirasi dari pelawak-pelawak yang memang sudah cukup lama, macam Dono Kasino. Saya juga suka nonton komedi sebenarnya. Di samping kata-kata, ya waktu kecil dulu, waktu di sekolah saya memang orang menganggap saya itu orangnya lucu. Kalau nggak ada Bang Kale di sekolah nggak heboh. Dan itu saya rasakan sampai SMK. Jadi malah ada teman yang bilang, "Lek, besok jangan sakit lagi," katanya. Karena nggak heboh sekolah kalau nggak ada kamu. Lokal ini nggak heboh kalau nggak ada kamu. Nah, terus di samping itu saya juga ngasah terus bakat lawak saya. Karena memang lucu itu tuntutan di profesi saya. Karena profesi saya waktu manggung di acara-acara pesta organ tunggal itu, Pak, memang lucu itu dituntut. Masalahnya mereka melakukan hajatan pesta berbesar hati, mengeluarkan biaya yang puluhan juta lah. Tapi mereka memang menuntut kita itu tampil lucu, kita tampil gembira, riang. Jadi itulah saya asah terus. Yang ngaruh itu Maitam yang sekarang dosen di Universitas Padang Panjang, sekaligus Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Solo. Beliau lah yang mengasah saya. Dan saya banyak belajar dari beliau. Di samping artis-artis lewat-lewat nonton-nonton di televisi lah, macam Sule. Dan alhamdulillah saya sempat juga bertemu dengan Mas Tukul 2 kali di Batam. Saya banyak bertanya sama beliau. Dan ternyata memang pesan beliau satu, jadi diri sendiri aja. Jangan jadi orang lain deh. Tapi silakan mengambil ilmu dari orang lain. Nah, itu pesan Mas Tukul. Kalau di Garundang dulu, yang punya Garundang kan adminnya kan waktu itu Rio. Nah, Rio selaku ini dia mengusung temanya begini. Jadi masuk saya ngikut aja 1-2 episode saya ikut dari Rio aja. Jadi saya main sama Mike Pin. Ya gitu aja. Tapi habis itu episode sekian dia baru ya minta ide lah semacam apa dari saya. Ya memang bikin cerita itu misalkan besok syuting ya. Bang, kita bisa syuting, Bang. Ya yo. Nah, terus ceritanya gimana? Abang ada ide nggak? Ada. Gini-gini aja. Ya langsung eksekusi aja, Pak. Paling cuma membutuhkan waktu paling lama 4 jam. Waktu baru-baru dulu memang setengah hari. Tapi setelah kebiasaan, paling kalau di Garundang itu paling 3 jam. Dan begitu juga setelah keluar di Garundang, saya masuk ke Kaleke. Kaleke itu memiliki admin yang 2 orang admin. Dia adalah campur tangan yang di luar pemain lah di dalam. Kami bangun juga satu channel dan saya mengangkat cerita sehari-hari menjadi lucu. Nah itu, dan bubar saya itu bubar dan bikin channel lagi itu bukan apa, Pak. Memang dulu saya termotivasi itu sempat pernah berhenti untuk ngelawak. Ya karena memang susah menyatukan kepala pemain ini, kepala manusia yang berbeda-beda lah. Nah, terus waktu itu saya pernah di DM sama salah seorang panitia pelaksana panitia pertandingan Liga Indonesia lah di Semen Padang. Si Rifki namanya kalau nggak tahu. Nah, waktu itu dia pernah, "Bang, pertandingan Semen Padang lawan Persipura. Bang Kale nonton yuk, Semen Padang lawan Persipura. Ini penentuan. Bang Kale, saya kasih bonus tiket gratis 2 VIP sama kostum Semen Padang." Wah, ini tawaran yang menggiurkan yang memang nggak seperti biasanya, Pak. Saya dapat tawaran seperti itu. Ya udah, berangkat ke Padang sama orang tua. Dikasih kostum Semen Padang. Cuma pesan Rifki itu aja. Jangan berhenti ngelawak. Waduh, dikasih beban kita. Dan pernah juga saya diajak ke Makassar
sama salah seorang teman yang waktu itu menjabat di Kapolres Sidrap. Waktu transit di Jakarta, ada salah seorang mungkin petugas dari Lion ini, petugas pesawat penerbangan ini, dari jarak 100 meter berlari. Dia pun kaget. Ya itu. Setelah itu, ngapain lah anak ini ya? Minta foto. Oh, dia udah lama nggak melihat saya di lawak. Kok nggak muncul-muncul lagi, di Gerundang nggak ada, di Kaleke nggak ada. Bang, kenapa bang? Minta foto. Saya kasih tahu, saya istirahat dulu. Kalau mau nonton saya di cover aja. Nggak mau bang, nggak suka lihat abang nyanyi. Ya udah, bang jangan berhenti ngelawak ya. Waktu itu kan di Kaleke ada permasalahan mungkin waktu itu kami memakai musik ini yang melanggar aturan YouTube lah. Nah, terus monetisnya mati. Berapa bulan, sempat 6 bulan lah monetisnya nggak hidup. Jadi saya merasa buat apa syuting sementara video kita masih banyak yang belum diedit. Ya, miskomunikasi lah. 6 bulan dulu di Kaleke itu nggak ada monetisasi. Di Kaleke, di Garundang itu ada beberapa video yang mungkin kena klaim, tapi nggak terlalu fatal. Tapi kalau di Kaleke waktu itu memang kita mungkin pakai ya musik copyright lah, yang menyalahi aturan. Sempat 6 bulan. Di sanalah muncul permasalahan sebenarnya. Nah, tadi di Makassar dengan Ya, ada. Saya sudah cari pemain, ada editor yang di SMK Solo itu kan ada jurusan tentang editor inilah, jurusan pertelevisian. Ada adik-adik kita yang mungkin mereka ini sanggup untuk ngambil jadi editor. Cuma saya terkendala di memang peralatan tidak ada satupun. Ini anak hebat juga ini, punya bakat tapi nggak ada peralatan. Dan datanglah si Fadil. Setelah saya dapatkan si Febri sama si Vicky, datanglah Fadil, editor lama saya di Kaleke. Ya, dia menawarkan diri lagi. Pikir-pikir lah dulu, karena saya nggak mau terjadi permasalahan lagi. Enggak bang, saya serius bang. Saya udah saya pikirkan bang, matang-matang. Memang saya hokinya sama Bang Kalek. Ya udah kita jalani aja seadanya, pakai kamera dia pun pakai kamera kakaknya, bapak, adik dari ayahnya, pakai kamera dia. Dan salah seorang pemain saya juga punya kamera, namanya Noe, yang kecil di Deniko Kreator. Dia juga punya kamera, jadi pakai alat dia. Untuk suara kita pakai handphone, dan sempat pakai mic yang dipinjamkan sama Nanda Cabiek. Dia salah seorang seniman juga di kota Solo, Nanda Cabiek. Beberapa kali kami pakai, dan memang pakai peralatan yang lengkap itu memuaskan hasilnya. Dan itulah saya bermain di Deniko Kreator, mengangkat cerita keseharian saya, keseharian orang lain yang saya lihat, atau cerita-cerita yang pernah mungkin saya alami, menjadi sebuah komedi. Ya, untuk saat ini saya yang punya ide cerita, saya yang menentukan pemain gini-gini, tapi ada juga masukan dari editor. Saya mungkin suatu saat nanti saya butuh tim kreatif 1 orang yang bikin ini, jadi saya nggak manting otak lagi, Pak. Kalau sekarang kan susah ngumpulin pemain, jadwal kita yang ngatur, cerita kita yang ngatur, untuk acting pemain kita yang ngasih tahu, salah benarnya kita yang ngasih tahu. Jadi kalau untuk Deniko Kreator sekarang, kalau misalkan scene ceritanya sama saya, harus ada Bang Kalek di sana ngambilnya. Tapi beberapa, kalau sekarang udah dua orang, si Fadil yang, kalau Fadil saya udah percaya sama dia, kalau dia yang ngambil nggak perlu ada Bang Kalek. Jadi saya bisa jerat sebentar, baru cerita Fadil yang samping Fadil kameramen, dia yang tahu seleranya itu gimana. Dukanya berjuang itu loh, Pak. Suatu saat kita akan menghasilkan. Tapi nyatanya di tengah jalan kita bubar,
sukanya kita dikenal banyak orang, dan alhamdulillah saya mungkin karena orang taunya Bangkale ini orangnya humoris. Karena ini ya Pak, orang butuh Bangkale itu karena memang tingkat stres manusia ini tinggi sekarang Pak. Tingkat stres manusia itu tinggi sekarang. Jadi masa seorang pengusaha, seorang Kapolres bisa dekat dengan saya. Berarti setelah saya tanya, Pak, kenapa kok Bapak suka sama saya Pak? Gini loh, saya itu stres loh, mikirin perusahaan yang begini, mikirin anak buah yang begini Le. Jadi saya butuh, walaupun itu 2 menit, dapat hiburan dari kamu Le, itu udah hilang semuanya. Bikin hiburan spontan Pak, macam sekarang waktu di Batam itu kan saya dikenalkan dengan salah seorang perantau sukses lah di Batam, Bapak Olfa sama teman saya Hendrian. Dibawa saya ke Batam dan dikenalkan dengan orang-orang yang hebat, perantau-perantau Minang, perantau Batak, perantau Jawa, banyaklah dari daerah-daerah. Ya mereka suka dengerin pengalaman-pengalaman saya. Memang 90% apa yang saya alami itu lucu semua, bahkan orang tidak percaya apapun yang saya omongin. Nah, itulah. Dulu saya pernah ke Medan, waktu itu saya masuk ke daerah, kalau nggak salah Tarutung. Daerah Tarutung. Saya lepas keluar jalur, saya mau ke Kota Medan, tapi saya masuk kota. Harusnya saya nggak masuk kota, saya masuk kota. Pas masuk kota saya nembus Proboden. Terus saya lewat jembatan itu udah Proboden. Jadi ada petugas 2 orang. Terus saya disuruh stop, nggak mau. Ada warga yang neriakin, kabur abang buru katanya kan. Aku kabur aku tancap gas Pak. Mudah-mudahan selamat. Aku berhenti di salah satu toko perabot orang Cina. Aku berhenti, parkir mobil, cepat itu Pak, prosesnya cepat, shit, langsung berhenti. Jadi kalau dikejar kita pasti dapat. Dia pakai motor ngejar, kita pakai mobil, ya kan. Terus alhamdulillah nggak tangkap kita, nggak dapat kita. Terus aku naik 15 menit lari ke atas lagi, bawa mobil ke atas, bingung mau keluar kemana, bingung. Terus berhenti. Ada pedagang sate nih, nanya sana. Pak, ya, saya tanya ke nama pelanggannya. Pak, mau numpang Pak, mau jalan ke Medan mana Pak? Medan, bawah sana lah, yang lewat jembatan itu Pak. Ya, lewat jembatan. Kenapa? Bukan punya Proboden Pak. Lah kamu dari mana? Saya dari Padang Pak. Mau ke mana? Mau ke Medan Pak. Tadi lewat mana? Lewat jembatan itu Pak. Ya Proboden lah. Kenapa kamu nggak dia tangkap petugas? Enggak Pak. Kenapa? Ada petugas sana? Ada Pak. Kenapa kamu nggak ditangkap? Saya lari Pak. Nasib baik kamu ya. Untung saya nggak pakai pakaian aparat sekarang ya. Pakai pakaian dinas. Kalau pakai pakaian dinas udah tertangkap kau itu. Tawa orang semua Pak. Kebetulan yang jualan sate itu orang Padang. Ya orang Padang itu kapai Kamadi ya. Kapai ke Medan Pak. Jadi kajak beli siyo Pak. Kok Pak aku beli siyo Mas? Nah, begitulah. Tapi nasib baik lah Pak ya, kita dibantu orang, ya istilahnya cerita lucu lah. Itu bapak polisi itu pun mungkin dia intel lah, atau nggak tahu kita nggak pakai seragam. Waktu itu masih jam 9 pagi. Nah itulah ketawa saya sampai sana. Nasib baik ya. Rupanya setelah aku jalan 5 meter, memang di tempat orang jual sate itu Kapolres di sana, kantor Polres. Ya, jadi memang kesalahan saya, nggak tahu rambu-rambu. Banyaklah cerita-cerita lucu. Kadang saya suka usil sama petugas di pramugari, saya suka usil. Ketawa juga pramugari. Marah sama saya. Marah. Kita kan mesen ini mie instan. Kelaparan, kalau pakai AC itu kan lapar Pak. Memang saya nggak makan. Pesawat pagi, kelaparan, belum sarapan, ya makan. Kok nggak dikasih air putih ya? Nah, terus gimana solusinya biar nggak ini? Ya saya makan mie-nya dulu. Makan mie-nya, memang makan mie-nya, airnya nggak dikasih. Beli mahal, duit pas-pasan. Beli mahal, ya gimana? Ya saya makan mie-nya dulu. Makan mie-nya, terus Harusnya pakai air panas kan? harusnya pakai air panas. Tapi kan karena mie instan udah ada air, jadi petugasnya itu saya isengin. Terus memang aku nggak dikasih air putih ya. Harusnya ya. Kita kan biasa kalau di warung Padang kan dikasih air putih. Nah, memang waktu itu saya nggak
memang nggak kepikiran kok nggak dikasih air putih ya, kira ini kasih air putih, air panas. Ya udah, saya habisin minyaknya dulu, baru yang kuahnya itu kita jadikan air putih. Jadi petugas itu udah bolak-balik, bang sampahnya bang, nanti belum habis bilang kan. Marah dia, sampai dia maki aku di atas pesawat itu. Aku tahu aja, kamu yang salah bukan aku, kok nggak dikasih air putih. Jadi saya nungguin ini jadi air dulu bilang kan. Jadi nggak jadi marah petugasnya pak. Sukanya jadi YouTuber itu di samping saya dianggap, wes Bang Kale ini YouTuber, pelawak ini. Sukanya kadang ada yang adik-adik yang datang atau teman-teman yang datang dari daerah-daerah, misalkan dari Muara Panas, ada yang dari, pokoknya banyak lah pak, di daerah-daerah Solo, orang-orang bahkan di luar kota Solo, di luar Solo juga ada yang dari Padang minta ketemuan sama saya. Cewek lagi nih. Enggak, ada cewek ada enggak, yang cewek ada ya, banyak yang ngajak kolaborasi lagu itu contohnya. Cuman sukanya ini ada, saya merasa bangga aja karena mereka menganggap saya itu inspirasi katanya. Malah menjadi inspirasi, malah ada yang bikin konten tersendiri yaitu channel apa itu, dia heran dengan channel Denny Co-Creator ini kok bisa cepat naik katanya. Dikupas tuntas semua, sampai watak-watak pemain ini dikupas, memang betul apa yang dia bicarakan itu. Dan saya cuma sukanya di sini pak, saya menjadi inspirasi oleh banyak orang dan mereka pengen menemui saya bukan di samping memang untuk berfoto-foto, memang untuk mencari ilmu. Jadi saya bilang, Bang Kale gimana, apa triknya buat ini? Ya selagi kita mengangkat cerita Minang itu tidak terlalu mengada-ngada dan belajarlah dari alam, dan kita harus mengenal batasan apa selera orang Minang. Dan saya jujur pak, kalau bikin cerita lawak ini, target utama saya bukan orang kampung, target saya memang perantau Minang, untuk menghibur perantau Minang yang bagaimana mereka itu bisa melepas rindu dengan menonton video saya. Jadi saya bermain dengan bahasa saya sendiri yang mungkin orang lebih kenal dengan bahasa Koto Baru. Untuk saat ini belum Pak, karena saya masih, kalau seandainya saya tetap di Garuda mungkin bisa lah, atau tetap di sini. Tapi karena sekarang saya masih istilahnya masih membangun di Denny Co-Creator, masih membangun di Kale Official, masih membangun di cover lagu, karena cover lagu hanya beberapa video saya yang viewersnya cuma 4 juta, ada sekitar 2 video, nah cuman itu. Jadi saya masih membangun, sedangkan kita untuk biaya cover itu lumayan lah, mengeluarkan biaya yang cukup besar, jadi belum tertutupi.